إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال في كتابه رياض الصالحين باب في اليقين والتوكل إلى أن قال. فالأول عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه wasallam. Al-Hadits. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali untuk bermudzakarah mendiskusikan ilmu berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin karya beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar dengan tema yakin dan tawakal. Materi ini berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran sudah kita baca tentang yakin, tentang tawakal. Sekarang kita masuk pada pembahasan dari sisi hadis. Tawakal, pasrah, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bisa pasrah kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Fal awal, sekarang kita baca hadisnya. Fal awalu, adapun hadis yang pertama an Ibnu Abbasin, riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua. Ibnu Abbas itu Sayyidina Abdullah dan Abbas, sepupu Nabi dan pamannya Nabi. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Uridat alayyal umam, dipertontonkan alayya atasku al-umam, umat-umat. Bukan umat beliau saja, tapi umat-umat yang lain juga. Jazakumullah. Fara'aitu, maka melihat aku an-nabiyya pada seorang nabi, wa ma'ahu dan menyertai si nabi ini ar-ruhaita, apa kelompok kecil, umatnya enggak banyak. Wan nabiyya, dan melihat aku an-nabiyya pada nabi, wa ma'ahu dan menyertai nabi ar-rajulu, siapa satu laki-laki, war rajulani dan dua laki-laki. Wan nabiyya, dan melihat aku pada nabi, laisa, tidak ada ma'ahu yang menyertai nabi ahadun, siapa satu orang pun. Itrufi'ah, tahu-tahu rufi'ah dilaporkan atau diperlihatkan li padaku sawadun, apa kelompok
azimun yang gede, yang agung, besar. Sawad itu ya maknanya gelap. Ada sebuah komunitas besar. Fadhanantu maka mengira aku annahum sesungguhnya mereka, kalau komunitas besar ini, ummati pada umatku, tak kira umatku. Fakila maka dikatakan kepadaku, hadza adapun komunitas besar ini, Musa itu Musa wa qaumuhu dan kaumnya Musa. Walakin dan tetapi undur, melihatlah kamu Muhammad, melihat ilal ufuki pada ufuk. Fanazartu maka melihat aku, faidan maka tahu-tahu sawadun ada komunitas azimun yang besar. Fakila maka dikatakan kepadaku, undur, melihatlah kamu ilal ufuk pada ufuk al-akhir yang lain. Faida tahu-tahu sawadun ada komunitas lagi azimun yang besar. Fakila maka dikatakan padaku, hadhihi adapun dua komunitas besar ini, ummatuka itu umatmu. Wa ma'ahum dan menyertai mereka sab'una 70 ribu. Sab'una 70 alfan apanya ribunya. Yadkhuluna masuk mereka al-jannata pada surga biwairi hisabin dengan tanpa hisab, wala adzabin dan tanpa adab. Tsumma nahadha kemudian bangkit siapa Nabi, fadakhala maka masuk Nabi manzilahu pada rumahnya Nabi. Fahadha maka berdiskusi annasu manusia orang banyak, fi ulaikal ladzina di dalam mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab tanpa adanya adab. Faqala maka berkata ba'duhum siapa sebagian sahabat, fala'allahum maka barangkali mereka masuk surga tanpa hisab, alladzina itu para orang banyak, sahibu yang menemani siapa alladzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Wa qala dan berkata yang lain ba'duhum sebagian yang lain, fa'lallahum barangkali mereka alladzina wulidu mereka adalah wulidu orang yang dilahirkan fil islami di dalam Islam, falam yusyriku maka tidak pernah sama sekali menyekutukan billahi pada Allah. Wa dzakaru dan mereka berdiskusi menuturkan asya perkara-perkara yang lain. Namanya orang diskusi banyak ya. Fa kharaja maka keluar alaihim menemui mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka bersabda Rasulullah, malladzi apa takhuduna yang berdiskusi siapa kalian min fihi di dalamnya, apa yang kalian diskusikan kata Rasulullah. Fa akhbaru maka mengabarkan siapa sahabathu pada Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, hum adapun mereka 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, alladzina itu orang banyak, la yarkun yang tidak pernah yang tidak meruqyah siapa mereka, wala yastarquna dan tidak pernah minta diruqyah siapa mereka, wala yatatayyarun dan tidak pernah tatayyur percaya sama suara-suara semacam suara-suara burung. Wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka yatawakkalun mereka berserah diri. Faqama maka bangkit Ukasah siapa Ukasah ibnu Mihsan al-Asadi. Seorang sahabat namanya Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Faqala maka berkata Ukasah, ud'u memohonlah anda Allah pada Allah ayyaj'alani minhum agar Allah menjadikan aku minhum bagian daripada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqala maka bersabda Rasulullah, anta minhum kamu termasuk dari mereka. Tsumma qama kemudian bangkit rajulun siapa laki-laki akharu yang lain. Faqala maka berkata si laki-laki lain ini, ud'u berdoalah anda Allah pada Allah ayyaj'alani agar menjadikan Allah ni pada saya minhum bagian dari 70 ribu. Faqala maka bersabda Nabi, sabaqaka biha telah mendahului engkau biha dengan 70 ribu orang ini atau dengan doa ini Ukasah siapa? Ukasah. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang sama. Jadi Rasulullah ini ceritanya gini dari riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Uridat alayyal umam. Umat-umat itu telah dipertontonkan kepada saya, mulai dari umat dulu ya.
Para nabi itu kan punya umat, punya umat ya. Semuanya sudah dipertontonkan ke saya semua, kata Rasulullah. Masya Allah. Fara'aitun nabi. Waktu seluruh umat ini dipertontonkan ke saya melihat ada seorang nabi. Wa ma'ahur ruhaid. Nabi ini memiliki umat sedikit kelompoknya. Kehitung, kayak Nabi Nuh aja cuma 80. Gak banyak ya. Paling ya, semasjid Al-Munawwarah ini udah kelebihan, kebanyakan. Berapa soft itu 80 ya? Ini satu softnya isi berapa? 40. Nah, 2 soft lah nih umatnya Nabi Nuh. Kalau isi 40 ya, atau 3 soft lah. Gak banyak. Dan Rasulullah, saya melihat seorang nabi yang umatnya itu sedikit. Sedikit. Wa ma'ahu ruhad wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Saya juga melihat seorang nabi yang nabi ini umatnya itu ditemani hanya satu laki-laki atau dua laki-laki. Enggak banyak, umatnya satu, umatnya 2 yang ngikut. Wan nabi laisa ma'ahu adun. Saya juga melihat nabi yang enggak punya umat. Nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Itrufi ali sawadun azim. Tahu-tahu kata Rasulullah, diperlihatkan Nabi punya umat sedikit, punya 1-2, ada lagi yang enggak, cuman sendirian aja. Nabi kok sendirian, enggak punya umat. Pada saat saya melihat yang kecil-kecil itu, tahu-tahu diperlihatkan ada sekelompok besar. Wah, kelompok besar ini luar biasa, berjubel, susah untuk dihitung jumlahnya. Sampai disebut sawadun azim, gelap itu. Gelap besar ya. Makanya kalau gambaran besar itu kan ya begitulah, sampai gelap. Faqila fadhalantu annahum ummati. Akhirnya saya feeling saya gini, saya tak kira, wah ini umat saya ini. Rasulullah. Gede kali ini, banyak ini katanya, umat saya katanya. Faqila li, ternyata diinformasikan ke saya, hadza Musa wa qaumuh. Ternyata dibilangi, ini kelompok besar ini itu Musa sama kaumnya. Banyak berarti umatnya Nabi Musa, pengikutnya banyak. Walakin undur ilal ufuk. Tapi Muhammad, wahai Rasulullah, coba kamu perhatikan lagi yang sebelah sana ya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Terus saya melihat ada lagi komunitas besar lagi, subhanallah. Rombongan banyak lagi. Sudah saya lihat itu, belum dijelaskan nih ada kelompok besar nih. Belum dijelaskan. Faqila li undur ilal ufuk al-akhar. Terus dibilang, coba kamu lihat lagi tuh di sebelah sana yang lain itu. Fa idza sawadun azim. Ada lagi kelompok besar lagi, banyak ini. Faqila li hadhihi ummatuk. Ya, terus baru disampaikan. Nah, 2 kelompok gede-gede ini itu umatmu. Nah, berarti umatnya Nabi Muhammad di atas umatnya Nabi Musa. Wa ma'ahum sab'una alfan. Umat yang besar ini didampingi, disertai 70.000 lagi. Ya, 70.000 yadkhulunal jannah biwairi hisab, yang 70.000 ini kelak akan masuk surga tanpa diinterogasi, wala azab, tanpa melewati siksa. Main masuk surga enak, enggak diinterogasi, enggak pakai azab-azab. Masuk surga tanpa hisab. Kok sedikit 70.000? Banyak lah itu 70.000. Kayaknya kita potensinya di dalamnya. Amin Allahumma amin. Pede-pede dikit kan gak apa-apa. Fadakhala thumma nahadha. Ketika sudah Rasulullah sudah tahu umatnya, maka kemudian beliau bangkit, fadakhala manzilahu. Terus Rasulullah masuk ke dalam rumah. Sahabat yang mendengar informasi hadis ini,
Fakhodo, tahu-tahu kemudian mereka nimbrung diskusi, berbincang-bincang, mengira-ngira ya, namanya diskusi. Fi ulaikal ladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, yang mereka diskusikan bukan umat yang kecil, yang besar itu bukan. Tapi yang mereka diskusikan itu tentang 70.000 umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka bahas. Ya, kadang kita kan sotoy. Sok tahu, nggak ngerti ngomong ya, cerita. Itu menurut saya ini loh, itu menurut saya ini loh. Tapi kalau di zaman Nabi kan enak ya, ada yang langsung menjelaskan. Ini kadang kita nggak tahu tapi sok tahu ya. Ada bangunan roboh, dia bilang kalau dia itu bukan arsitek, bukan apa. Saya aja yang bukan arsitek sudah mengira kalau itu. Loh, kamu lu bukan arsitek tapi kok mengira? Dia diam lah wes. Sudah tahu ngaku dirinya bukan siapa-siapa. Ya sudah, gak usah ngomong, biarkan pakarnya yang berbicara, baru kamu ngikutnya. Faqala ba'duhum, waktu diskusi itu para sahabat kemudian sebagian ada yang bilang begini, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, para sahabat. Oh, itu 70.000 itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, itu sahabatnya Rasulullah katanya. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain berkomentar, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billah wa dzakaru asya'. Oh, barangkali 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang terlahir dalam keadaan Islam terus sama sekali enggak pernah menyekutukan apa? Allah pada apapun. Kayak Sayyidina Ali ya, atau yang sahabat-sahabat yang pasca diutusnya Nabi, kemudian lahir Islam sudah. Tapi kalau sahabat-sahabat yang awal-awal kan sempat jahiliyah ya, sempat syirik, atau kayak kita lah, mudah-mudahan sampai mati gak pernah menyekutukan Allah. Jadi lahirnya Islam, meninggal dalam keadaan Islam, selama hidup gak pernah syirik. Ya, ini komentar tapi belum Nabi menjawab, namanya diskusi. Wa dzakaru asya, kemudian mereka berdiskusi hal-hal yang lain. Banyak yang mereka sebut, ada yang bilang begini, ya enggak ketemu. Fa kharaja, maka keluar alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai mereka. Fa qala mal ladzina takhuduna fi, Rasulullah tanya, apa yang kalian diskusikan? Fa akhbaruhu. Mereka lalu bilang sama Rasulullah, bla 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 bla, begini Rasulullah, gini. Ya, cerita, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Nah, Nabi langsung menjadi hakim. Faqala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang tidak pernah meruqyah, tidak pernah minta diruqyah, dan tidak tatoyur. Ya, ini kalau letterlock kita kena semua ya. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah orang yang tidak pernah meruqyah, tidak pernah minta diruqyah, tidak tatoyur, kemudian pasrah totalitas kepada Tuhannya. Masya Allah. Faqama Ukasah, mendengar penjelasan itu, ada sahabat namanya Ukasah ibn Mihson al-Asadi. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, yang enggak pernah meruqyah, enggak minta diruqyah, enggak tatoyur, pasrah totalitas hanya kepada Allah. Ukasah bin Mihson al-Asadi kemudian berkata, Udu'ullah ayyaj'alani minhum. Rasulullah, mintakanlah sama Allah biar saya termasuk 70.000 itu. Enak di zaman sahabat. Rasulullah enggak doa, langsung bilang anta minhum. Iya, kamu termasuk dari 70.000 itu.
Oh, enak sekali ya. Mendengar Ukasa minta terus Rasulullah langsung iyakan. Tsumma qama rajulun akhar. Akhirnya ada yang berdiri lagi minta. Ud'ullah ayyaj'alani minhum. Rasulullah berdoa landa kepada Allah agar saya termasuk 70.000 itu. Siapa yang enggak kepinginnya? Faqala sabaqaka biha Ukasah. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, kamu udah kedahuluan Ukasah katanya. Kalau gitu nanti berdiri semua, minta semua itu. Nah, kamu sudah kedahuluan Ukasah. Muttafaqun alaih. Ini Imam Bukhari dengan sanad yang sama. Jadi dari hadis ini intinya bahwasannya yang penting orang itu berjuang ya. Jadi kalau jenengan diberi amanah ya namanya mesti kita punya amanah ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya pokoknya perjuangkan saja. Kalau jadi dai ngajak orang wis ngajak aja. Kok enggak ada yang ikut? Enggak masalah. Nabi-nabi aja kata Rasulullah ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya 1, ada yang pengikutnya 2, bahkan enggak punya pengikut. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Dan jumlah pengikut yang banyak tidak menjadi tolok ukur dia lebih baik daripada yang lain. Makanya para nabi yang masuk kategori nabi terbaik itu ulul azmi itu cuma 5. Itu 5 ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Padahal kalau berbicara pengikut terbanyak diantaranya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enggak tanggung-tanggung pengikutnya, bukan hanya manusia, jin, binatang, ikut semua. Tapi ternyata Nabi Sulaiman enggak masuk kategori Nabi Ulul Azmi. Karena Nabi Sulaiman hitungan seleksi gitu kalah sama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pengikutnya 80, yang mau nurut jadi umatnya Nabi Nuh cuma 80. Tapi Nabi Nuh itu tahan banting. Ya, luar biasa tahan banting. Sampai dicaci maki, dicemooh. Kemudian Allah sendiri sudah menginformasikan Nuh, sudahlah kata Allah, udah Nuh, umatmu ya memang cuma segitu, kamu mau ngomong lagi nggak akan ada yang nurut. Ternyata Nabi Nuh terus saja dakwah. Padahal yang bilang sudah Allah. Akhirnya umat-umatnya itu bilang, Nabi Nuh ngapain lanjut lagi? Oh nggak bakalan ada yang dengar kok. Allah sudah bilang kalau pengikutmu hanya cukup segini. Kata Nabi Nuh, kan tugas saya kan menyampaikan. Tugas saya menyampaikan. Masalah ada yang ngikut ya itu bukan urusan saya. Kalau kita udah dikasih tahu gitu kayaknya udah berhenti. Ya. Pak, udah Pak itu sudah segitu, yang lain udah nggak bakalan lagi katanya. Oh kalau begitu ya udahlah. Nabi Nuh terus lanjut tuh. Makanya yang penting dakwahnya, yang penting menyampaikannya. Wa ma alaina illal balagh. Tugasnya kan hanya menyampaikan saja. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, sehingga meskipun Nabi Nuh itu pengikutnya cuma 80, tapi bisa di atasnya yang lain. Makanya disebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para utusan Allah itu faddalna ba'dahum, kami melebihkan sebagian ala ba'din atas sebagian yang lain. Memang ada level-levelnya, dan yang tertinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad terbaik dari yang terbaik, terbanyak dari yang terbanyak pula umatnya. Masya Allah itu Nabi Muhammad. Jadi sukses memang Nabi Muhammad itu. Sukses. Saking suksesnya beliau itu dianggap paling sabar, kemudian dianggap juga paling sukses. Karena dari sisi umat gak ada yang bisa lebih besar dari beliau. Makanya ketika Nabi Muhammad melihat kelompok itu ada kecil, 1, 2, bahkan ada yang gak punya umat, ada kelompok besar, Rasulullah mikir ini mungkin umat saya ini katanya. Ternyata dibilangi itu umatnya Musa. Musa sama umatnya itu katanya.
Loh itu Musa sama umatnya, banyak betul. Terus waktu Rasulullah terkagum-kagum sama Nabi Musa sama umatnya ini, ternyata Rasulullah diperlihatkan yang lain. Besar. Belum disampaikan ini kelompoknya siapa, diperlihatkan lagi kelompok lagi besar lagi. Lalu kemudian dibilangi, ya ini umatmu ini katanya. Masya Allah, saking banyak ya. Makanya insya Allah lah kita ini masuk surga semua ya, umatnya Nabi Muhammad semua. Ya udah itu kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku dijamin masuk surga dan itu banyak. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, masuk surga Rasulullah ngakui sebagai umatnya dan itu umatnya Nabi Muhammad. Maka insya Allah besok kalau dalam hadis kan separuh ya, 50% penghuni surga itu didominasi umatnya Nabi Muhammad. Ngeri kali ya, 50% kok kita mendominasi surga. Makanya kuat betulnya ya, kira-kira yang di sini ya masuk surga semua ya. Banyak ya. Cuma ketika itu kemudian dari sekian banyak itu mereka ini didampingi 70.000 itu. Jadi ini kelompok besar ini dikelilingi 70.000 yang mendampingi. 70.000 kelak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang lainnya kan dihisab meskipun sebentar-sebentar. Ada yang dihisab lama. Padahal di ayat Al-Quran disebutkan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا kan itu. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Itu aja udah enak ya. Kan sudah enak itu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, kan siapa yang diberi catatan amalnya biyaminihi, dia bisa menerima dengan tangan kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan diinterogasi dengan interogasi yang sebentar kan gitu. Dihisapnya sebentar. Kalau sudah diinterogasinya sebentar apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali bergabung sama keluarganya riang gembira. Tapi yang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Tapi yang dikasih melalui tangan kirinya udah begitu lewat punggungnya lagi gini. Nerimanya dikasih raport, malu mau nerima. Ini rapotmu, malu gini. Akhirnya nerimanya pakai tangan kiri ini belakang. Itu yang model begitu nerima catatan amalnya. Fasaufa yad'u subura. Pasti dia bilang subura. Celaka saya katanya. Celaka. Kalau sudah celaka gimana? Ya itu tadi innahu kana fi ahlihi masrura. So kerjaannya senang-senang toh. Waktu sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, ngopi, ngemol, apa lagi itu ya? Nyerup. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ya nanti ya. Ini. Ada adzan nih, ya nanti. Tapi nggak pernah sholat, mau puasa nggak puasa. Model-model kayak begitu ya, sukanya senang-senang yang penting bahagia. Ya pokoknya jenengan senang kayak apapun harus menyempatkan untuk ibadah, maka tidak akan pernah disebut hanya senang-senang di dunia, tetap mengingat Allah. Ya, insya Allah masih kanan ini, masih kanan, bukan kiri. Itu kan sudah enak. Makanya jenengan, saya kalau baca Sabbihisma Rabbikal A'la itu, Al-Wasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Saya enggak doa umumnya orang dengan doa Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang sebentar. Saya doanya ketika inna ilaina ya thumma inna alaina hisabahum, saya doanya apa? Rabbi adkhilnil jannah, atau Allahumma adkhilnil jannah bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke surga, enggak usah diinterogasi. Kalau diinterogasi nanti ditanya,
Rumah dari mana? Hah? Duit dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Kendaraannya itu, motornya, mobilnya, ditanya pula. Wah, mudah-mudahan ini nggak usah ditanya-tanya, langsung masuk surga. Siap gak ditanya meskipun sebentar? Ya, saya ditanya ya lumayan, meskipun sebentar ya lumayan. Tapi kalau bisa jangan ditanya, apalagi potongan orang anggrek sari. Ditanya duitnya banyak, dari mana harta didapat, dibelanjakan untuk apa, sisanya untuk apa. Wah, repot itu, kalah pertanyaan KPK itu, kalah. Jadi doa aja, ya Allah masukkan saya surga tanpa hisab. Kecuali model-model yang hari-hari susah makan itu enak kalau ditanya. Sampai dalam riwayat itu Allah malu waktu ditanya. Ketika ditanya, ya, wahai hambaku, dari mana harta kau dapat, dibelanjakan untuk apa? Jawabannya, talmal li ghairina, katanya. Wa hajatuna fi sudurina. Allah kalau nanya-nanya harta jangan sama saya lah, yang lain yang kau kasih itu. Kalau kami mati saja hajat-hajat kami masih di sini, nggak kesampaian, katanya gitu. Jadi Allah malu. Jadi orang miskin kali ditanya dari mana harta kau dapat, dibelanjakan untuk apa? Malah jawab, kalau sama kami jangan nanya-nanya harta lah, katanya. Engkau ngasihnya sama yang lain, katanya gitu. Kalau kami mati saja punya keinginan nggak kesampaian, masih tersimpan ada di sini sampai mati. Kata Allah, malu Allah. Ya sudah masuk surga. Ada yang model kayak begitu. Tapi kita kan nggak siap di dunia kayak gitu. Siap nggak? Nggak siap. Baru nggak punya duit sehari aja sudah pusingnya, masa Allah. Udah curhat ke temannya, ATM tinggal sekian. Baru apa sedikit. Kalau ini memang kepingin nggak bisa terpenuhi, makanya minta masuk surga ya tanpa hisab. Tapi kalau ingin hadis ini sebenarnya masuk surga tanpa hisab kan banyak riwayatnya. Ada nanti yang rajin sholat qiyamul lail, tahajud. Tapi kalau riwayat ini ketika sahabat berbincang-bincang siapa sih 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu, ada yang bilang wah mungkin mereka ini adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sebagian bilang mungkin mereka ini adalah orang yang lahirnya sudah Islam, nggak pernah menyekutukan Allah sampai mati. Mungkin ya nama mungkin. Akhirnya Rasulullah datang, kalian mendiskusikan apa sih, katanya Rasulullah. Ini Rasulullah, siapa sih sebenarnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak pakai diazab itu? Akhirnya Rasulullah bilang, oh mereka ini orang yang nggak pernah meruqyah, nggak pernah minta diruqyah, nggak tatoyur. Nggak tatoyur itu nggak apa? Nggak tatoyur itu gini, nggak tatoyur. Kok ada burung ini? Burung gagak masuk rumah. Waduh. Tatoyur itu. Ada suara wuk 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 wuk. Nggak sukses besok ini, nggak gol. Jangan gitu ya. Main bola gara-gara ada apa? Arab Saudi mau tanding sama Indonesia, berangkat ke sana nonton. Di tengah jalan ada apa? Wah, kayaknya menang kita kayaknya. Pokoknya jangan tatayur, jangan percaya sama apa namanya itu? Kalau kita nyebut, bertanda apa namanya bahasanya? Ya, tatayur itulah ya. Nah, yang mereka ini kata Rasulullah, pokoknya pasrah sama Allah, model orangnya tawakal. Nah, Rasulullah di tengah-tengah menyampaikan mereka ini, enak sekali ada sahabat Ukasah ibn Mihsan al-Asadi bilang, Rasulullah mintakanlah sama Allah biar saya termasuk 70.000 itu, katanya. Rasulullah bilang, iya kamu termasuk 70.000 itu, kata Rasulullah. Yang lain langsung pada bilang, Rasulullah saya lah, Rasulullah, katanya. Alah, kedahuluan Ukasah, kata Rasulullah. Jadi enggak yang lain itu bukan berarti enggak dapat. Cuma Rasulullah enggak mungkin menjelaskan detail satu persatu. Ya kamu gitu ya, enak sekali. Kamu sudah kedahuluan Ukasah. Nah, ini yang dibahas oleh ulama, kira-kira
Yang tidak meruqyah dan tidak diruqyah itu siapa? Ini yang agak ini ya. Ya, yang tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Sama kayak ini loh, bahwasannya